Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu dengan Bu Ika lagi. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Walaupun anak-anak belajar di rumah, Bu Ika harap anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini sebagai berikut. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, kita simak dialog antara Dayu, Edo, dan Siti berikut ini. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut, terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Yuk kita amati iklan-iklan berikut ini. Di sini ada 3 contoh iklan. Kita bahas satu persatu ya. Iklan yang pertama berisi kalimat, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar yang ditampilkan adalah gambar buah-buahan yang berwarna cerah dan segar. Contoh iklan yang kedua, kalimatnya berbunyi, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar yang ditampilkan adalah seorang anak yang makan buah semangka dan ada gambar berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Contoh iklan yang ketiga, kalimatnya berbunyi, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Gambar yang ditampilkan adalah gambar berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah kita mengamati ketiga iklan tadi, kita akan menemukan kesimpulan tentang ciri-ciri iklan. Yang pertama, kalimatnya singkat. Yang kedua, kalimat berisi ajakan kepada pembaca untuk mengikuti saran dari pengiklan. Yang ketiga, disertai gambar yang menarik dan sesuai dengan tema iklan. Yang keempat, memuat kata kunci. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah
kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri kata kunci yang pertama, terdiri dari satu atau dua kata. Yang kedua, mengandung kata unik. Yang ketiga, mewakili topik iklan. Kata kunci yang bisa kita ketemukan dalam ketiga iklan tersebut, yang pertama, solusi, hidup sehat, awet muda. Yang kedua, makanan sehat, bergizi, pertumbuhan otak. Yang ketiga, manfaat prima, rasa dahsyat. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu dan bagaimana mencernanya? Kita simak yuk. Sapi termasuk ke dalam hewan ruminansia, yaitu kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pada sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Tapi sebelum kita membahas tentang lambung, kita lihat mekanisme pencernaan makanan mulai dari gigi, lidah, saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Setelah kita mengamati mulut sapi, sekarang kita lanjut ke lambung. Yang pertama adalah rumen. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses penyaringan dan penyerapan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Bagian lambung yang ketiga yaitu omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Bagian lambung yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat sehingga pengetahuan anak-anak semakin bertambah. Jika ada yang belum paham, silahkan anak-anak bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.